Kayak ada suara. Dengar-dengar video yang selanjutnya, video kelompok paling kece nih. Asbes dikenal sebagai bahan bangunan yang tahan terhadap panas, api, dan korosi, yang menjadikan asbes bahan yang berguna dalam aplikasi seperti isolasi thermal, bahan konstruksi berupa atap, dan bahan pencegah kebakaran. Terdapat 3 jenis utama asbes, yaitu asbes putih, asbes biru, dan asbes coklat. Asbes mengandung serat yang sangat kecil yang dapat mencemari lingkungan karena terlalu halus ukuran seratnya sehingga sangat mudah tersuspensi ke atmosfer. Serta keberadaannya dalam udara tidak akan tampak dan terdeteksi oleh penglihatan manusia, sehingga pencemaran terhadap lingkungannya sulit terdeteksi. Pencemarannya berupa pencemaran udara dan kesehatan, pencemaran air dan tanah, serta kerusakan area lingkungan. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya asbes ini dapat mencemari lingkungan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai syarat-syarat asbes yang sangat kecil. Nah, syarat-syarat asbes ini akan terdegradasi ke dalam lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya udara. Selanjutnya, udara yang tercemar ini akan mengontaminasi organisme yang terdapat dalam tubuh manusia maupun hewan serta tumbuhan. Selain itu, saat asbes yang berhasil bercampur dengan udara yang berada di atas awan dapat kembali ke bumi melalui air hujan yang berakhir mengakibatkan terganggunya ekosistem karena komponen organismenya tercemar juga. Kerusakan ekosistem akan mempengaruhi keanekaragaman organisme. Selain itu, asbes juga dapat mencemari melalui proses produksinya. Proses penambangan akan mengakibatkan perbedaan atau keanekaragaman bentuk geologi terjadi pada suatu wilayah. Contohnya, proses penambangan dan pembentukannya juga berkontribusi dalam mencemari udara karena menghasilkan gas emisi rumah kaca. Nah, selanjutnya dampak lingkungan apa sih yang bakal diakibatkan oleh asbes ini? Nah, asbes ini nantinya bakal menghasilkan debu. Nah, debu ini akan mencemari air, tanah, dan terutama akan terhempas ke udara yang mengakibatkan pencemaran udara. Nah, dari pencemaran ini, nantinya serat-serat asbes ini dapat mudah terhirup oleh organisme-organisme seperti hewan, tumbuhan, dan terutama oleh manusia. Kalau misalkan serat-serat asbes ini terhirup oleh manusia, dia itu berpotensi akan mengidap penyakit yang namanya asbestosis. Penyakit asbestosis ini tuh penyakit gangguan pernapasan yang menyerang paru-paru, yang kalau misalkan dia lanjut, dia itu bisa hingga mencapai penyakit kanker paru-paru. Selain itu, asbes ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan perubahan landscape permukaan bumi karena proses penambangannya. Nah, dari proses produksi asbes ini juga dapat menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca dan pemanasan global karena proses pembakaran dan penggunaan energi yang secara besar dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penanganan yang dapat dilakukan terhadap dampak yang diakibatkan oleh asbes itu sendiri? Jadi, penanganannya dapat dilakukan dengan pengendalian erosi menggunakan metode vegetasi dan pembentukan lahan secara tersering. Maksudnya gimana? Jadi, area di sekitar penambangan itu dapat dilakukan penanaman pohon secara rutin dan pembentukan lahannya secara tersering, biar erosi yang terjadi itu semakin minim. Jadinya, perubahan landscape akibat penambangan juga semakin minim. Nah, selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan penyedot debu dan penyiraman menggunakan zat aditif pengikat debu dalam proses produksi asbes, sehingga debunya itu nantinya nggak tercemar ke udara atau mudah terhempas ke udara karena sudah diikat oleh zat aditif tersebut. Nah, tapi penanganan yang paling berpengaruh yaitu dengan penggunaan bahan alternatif pengganti asbes seperti atap bitumen bergelombang, atap polikarbonat, dan genteng dalam proses pembangunan konstruksi. Karena kalau misalkan kita masih pakai asbes, berarti dampak itu tetap masih ada kan, walaupun minim. Nah, penanganan lainnya itu juga dengan adanya aturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pemakaian asbes tahun 1985.